Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Rahayu. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari percobaan yang ke-8, yaitu dengan modul I2C pada STM32 dan ESP32, yang mana dengan praktikum sistem embedded. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rifan Aditya dengan NIM digit terakhir 029, yaitu dengan program studi teknologi rekayasa otomasi angkatan 2024 dengan dosen pengampu Bapak Rofiq Cahyo Prayogo STMT. Sebelumnya, pengertian sendiri dari I2C yaitu merupakan protokol komunikasi serial sinkron yang dikembangkan oleh Philips Semiconductor, yaitu pada 1982. Yaitu protokol ini dirancang untuk menghubungkan microcontroller dengan berbagai perangkat peripheral, yang mana setiap sensor atau memori earphone dan LCD dan modul lainnya. Keunggulan utama dari I2C yaitu penggunaan hanya dua jalur komunikasi, yaitu SDA, dengan keunggulan I2C sendiri yaitu penggunaan hanya dua jalur komunikasi, yang mana jalur dari SDA sendiri yaitu serial data dan transmisi data, kemudian serial clock yaitu mensinkronisasikan waktu dengan konfigurasi sederhana untuk satu microcontroller dapat berkomunikasi dengan banyak perangkat sekaligus pada satu bus yang sama. Kemudian I2C menggunakan sistem komunikasi half duplex, yang mana pengiriman dan penerimaan data dilakukan secara bergantian melalui jalur SDA dengan mensinkronisasikan data di jalur atau sinyal clock pada jalur SCL yang dikendalikan oleh perangkat standar master. Kemudian ada konsep dasar dari I2C. Di sini fungsi I2C sendiri yaitu Internal Integrated Circuit, yang mana berfungsi sebagai protokol komunikasi serial yang mengkomunikasikan pertukaran data antara microcontroller dengan berbagai perangkat peripheral seperti sensor LCD dan memori. Kemudian ada protokol yang ini dirancang untuk mengkomunikasikan jarak pendek dengan efisiensi penggunaan pin yang tinggi. Kemudian, prinsip kerja komunikasi serial I2C menggunakan komunikasi serial sinkron dengan dua jalur utama, yaitu SDA atau serial data, kemudian transfer data dan SCL atau serial clock untuk sinkronisasi data, kemudian yang dikirim secara bit. Per bitnya yaitu clock yang dikendalikan oleh perangkat master, kemudian memastikan komunikasi terkoordinasi dengan baik. Konsep master slave yaitu dengan sinkronisasi I2C, yaitu perangkat master berperan sebagai pengendali utama yang mengatur komunikasi dan mengendalikan sinyal clock. Kemudian ada perangkat slave yang merespon perintah dan dari master berdasarkan alamat uniknya. Kemudian satu master dapat berkomunikasi dengan banyak slave atau pada bus yang sama. Kemudian jalur komunikasi I2C, di mana jalur SDA serial data SDA sendiri merupakan jalur bit direction yang berfungsi untuk memetramisasikan dengan data antara master dan slave. Kemudian jalur ini mengkomunikasikan dan menerima data secara bergantian sesuai dengan protokol komunikasi yang telah ditetapkan. Kemudian ada jalur SCL atau serial clock, yang mana SCL atau jalur clock yang dikendalikan oleh master untuk mensinkronisasikan transfer data setiap bit pada data jalur SDA, kemudian dibaca atau ditulis berdasarkan sinyal clock pada SCL, kemudian memastikan timing yang tepat. Sistem addressing atau I2C, yang mana I2C menggunakan address 7 bit 128 alamat atau 10 bit dengan 1024 alamat untuk mengindikasikan setiap perangkat slave. Setiap slave memiliki alamat unik sehingga master dapat berkomunikasi dengan slave tertentu tanpa konflik. Kemudian
Proses komunikasi data I2C, start condition atau komunikasi I2C dimulai dengan start condition, yang mana kondisi ketika jalur STA berubah dari high ke low, sementara jalur SCL tetap dalam keadaan high, yang mana kondisi ini menandakan bahwa master akan memulai transmisi data, memulai slave yang harus memperhatikan bus, kemudian transfer data ACK atau NACK setelah start condition atau master pengiriman alamat slave, yaitu 7 atau 10 bit, yaitu bit R atau W, yang mana data ditransmitter ke bit 8 bit, kemudian SDA yang disinkronisasikan dengan clock atau SCL, sehingga bit diakhiri dengan bit A floated, yaitu ACK dari penerimaan sebagai konfigurasi atau NACK jika gagal. Kemudian stop condition, yang mana komunikasi diakhiri dengan stop condition, yaitu kondisi ketika jalur SDA berubah dari low ke high secara sementara SCL dalam keadaan high. Kondisi ini menandakan bahwa master telah menyelesaikan transmisi dengan bus I2C kembali dalam keadaan idle serta siap untuk mengkomunikasikan berikutnya. Kelebihan dan kekurangannya I2C, yang mana kelebihan dari I2C sendiri atau protokol I2C memiliki beberapa keunggulan yang menjadikan pilihan populer dalam mengkomunikasikan antara perangkat pertama. Kemudian I2C mendukung koneksi multi-device, yang mana memungkinkan hingga 127 perangkat terhubung dalam satu bus yang sama. Kedua, hanya membutuhkan 2 jalur komunikasi SDR, yang mana keduanya jalur komunikasi SDR dan SCL ini menghemat jumlah pin GPIO yang digunakan dalam multi microcontroller. Ketiga, sistem addressing yang fleksibel memudahkan identifikasi serta perangkat secara unik tanpa memerlukan jalur trip slab atau tambahan seperti SPI. Kekurangan dari I2C, meskipun memiliki banyak kelebihan sendiri, I2C juga memiliki beberapa keterbatasan. Yang pertama, kecepatan transfer data relatif terbatas dibandingkan protokol PIN seperti SPI. Kemudian mode standar hingga 100 kHz sampai 400 kHz, yang mana mode phase. Kedua, jalur komunikasi yang pendek karena rentan terhadap noise pada kabel yang panjang. Ketiga, kompleksitas dalam pemilihan nilai pull-up resistor dan tetap memastikan sinyal stabil dan komunikasi berjalan optimal. Kemudian, karakteristik dari I2C pada STM32, yang mana microcontroller STM32 memiliki dukungan I2C yang sangat lengkap, yaitu powerful, yang mana STM dilengkapi dengan multiple I2C peripheral, yang mana sebagian besar varian memiliki 2 hingga 4 modul I2C yang memungkinkan pengembangan untuk menghubungkan beberapa perangkat I2C dengan jalur berbeda tanpa konflik addressing. STM32 mendukung flash mode plus FM plus, yang mana kecepatan hingga 1 mA/kHz, yang mana jalur lebih cepat dibandingkan standar mode kHz. Kemudian flash mode 400 kHz, yang mana fitur ini sangat mendukung untuk aplikasi yang membutuhkan transfer data berkecepatan tinggi. Kemudian kemungkinan dari STM32 yaitu dukungan DMA atau Direct Memory Access, yang mana transfer pada komunikasi I2C dengan DMA, proses pengiriman dan penerimaan data dapat dilakukan tanpa intervensi CPU secara terus-menerus, sehingga CPU dapat mengirimkan tugas lain dan efisiensi sistem meningkatkan signifikan. STM32 juga menyediakan interrupt, yang mana membandingkan komprehensif untuk I2C yang meliputi interrupt saat data diterima atau transmisi selesai. Kemudian error detection, yang mana dalam berbagai kondisi lainnya, fitur ini memungkinkan penanganan komunikasi I2C serta real time dan responsif. Kemudian karakter dari ESP32 dalam I2C, yang mana
Karakteristik I2C yang unggul untuk berbagai aplikasi IoT ini, microcontroller dapat dilengkapi dengan dual I2C controller, yaitu I2C 0 dan I2C 1 yang memungkinkan penggunaan jalur I2C secara independen dan simultan. Fitur ini sangat bermanfaat ketika berhubungan dengan perangkat I2C dalam satu sistem. Keunggulan untuk ESP32 dan pin ramping yang sangat fleksibel, berbeda dengan microcontroller lainnya yang memiliki pin I2C tetap. ESP32 memungkinkan penggunaan untuk menetapkan pin STA atau SCL pada hampir semua GPIO yang tersedia. Fleksibilitas ini memberikan keleluasaan dalam perancangan PCB dan menghindari konflik pin dalam fungsi lain. Kemudian ESP32 juga mendukung fitur clock stretching, yang mana perangkat slave dapat menahan jalur SCL dalam kondisi low untuk memperlambat komunikasi ketika memungkinkan atau membutuhkan waktu pemrosesan lebih lama. Fitur ini memastikan integrasi data tetap terjaga meskipun slave memiliki kecepatan pemrosesan yang berbeda-beda. Integrasi Wi-Fi dan Bluetooth pada ESP32 menjadikannya ideal untuk aplikasi IoT yang memerlukan komunikasi I2C sekaligus konektivitas nirkabel. Data dari sensor I2C dapat berfungsi dan dikirim melalui Wi-Fi atau Bluetooth tanpa memerlukan modul tambahan. Kemudian, implementasi praktikum ini. Di sini, satu jalur SDA dan SCL untuk dua LCD. Dalam praktikum ini, dua LCD 16x2 I2C dihubungkan dengan jalur komunikasi yang sama atau SDA dan SCL yang sama. Kemudian, hal ini memungkinkan karena protokol I2C mendukung multi-device pada bus yang sama. Kedua, LCD berbagai jalur data atau clock yang terhubung ke pin I2C microcontroller. Konfigurasi addressing berbeda, yang mana setiap LCD I2C memiliki modul PC8574 dengan address 0x27. Untuk menggunakan data LCD, address salah satu modul diubah menjadi 0x24 meliputi jumper A0, A1, atau A2 pada PCB. Dengan address yang berbeda, master dapat mengakses masing-masing LCD secara independen. Kemudian, untuk menghindari konflik address terjadi ketika dua perangkat memiliki address identitas yang bus yang sama untuk menghindari dari real time atau memastikan setiap perangkat I2C memiliki address atau komunikasi dari scanner untuk memverifikasi address sebelum implementasi mendokumentasikan konfigurasi jumper yang digunakan pada setiap modul. Kemudian, komunikasi master slave, yang mana proses pengiriman data atau STM32 sebagai master menginisiasikan komunikasi dengan mengirimkan start condition, yang mana master kemudian mengirimkan alamat ESP32 slave 7 bit diikuti dengan wait 0. Setelah itu menerima ACK dan ESTM32. Master mengirimkan data bit yang per bit. Setiap bit yang dikirim akan mengkonfirmasi dengan ACK dari slave yang sebelumnya bit berikutnya dikirim. Proses penerimaan data untuk penerimaan data dari ESP32 dan ESTM32 mengirimkan start condition, yang mana satu alamat slave atau bit rate atau ESP32 merespon dengan ACK dan memulai mengirimkan data. Master memberikan ACK untuk setiap bit yang diterima kecuali bit terakhir yang direspon dengan NACK yang mengakhiri transfer data. Kemudian, tampilan dari output pada LCD yang diterima dalam komunikasi I2C ditampilkan pada LCD 16x2 dan STM32 mengirimkan perintah ke LCD melalui modul I2C atau PC8574. Dalam proses meliputi pengiriman instruksi dari kontrol LCD, penentuan proses kursor, dan pengiriman karakter I2C yang ditampilkan kedua LCD dapat menampilkan data berbeda berdasarkan alamat masing-masing.
Kemudian faktor dari pengaruh komunikasi. Di sini faktornya yaitu clock speed dan timing. Kecepatan clock SCL sangat mempengaruhi keberhasilan komunikasi I2C. Mode standar beroperasi pada 100 kHz, flash mode pada 400 kHz, yang mana high speed. Kemudian hingga 3,4 MHz, yang pemilihan kecepatan harus mempertimbangkan kapasitas jalur yang kemungkinan perangkat slave atau timing tepat pada sinyal clock, dan data sangat krusial untuk memastikan data terbaca dengan benar. Noise dan pull-up resistor atau pull-up resistor berfungsi menjadi jalur STA dan SCL pada kondisi high saat idle, atau nilai resistor dengan nyaman digunakan untuk berkisaran 2 kali kHz hingga 10 kHz, yaitu tergantung pada kecepatan komunikasi dan kapasitas jalur atau elektromagnetik pada penggunaan sinyal I2C, sehingga diperlukan pemasangan kabel yang pendek, sliding yang baik, dan filtering untuk meminimalkan interferensi. Kemudian sinkronisasi data antara master dan slave sangat penting, yang mana memungkinkan slave menahan jalur SCA atau untuk mempertimbangkan komunikasi hingga belum siap, atau atribut multimeter untuk mencegah konfigurasi konflik ketika beberapa master mencoba mengakses bus secara bersamaan, atau pengaturan timing setup dan hold time yang tepat untuk memastikan data stabil saat disimpan oleh penerima. Oke, jadi ini percobaan modul I2C. Percobaan pertama itu SP32 sebagai master dan STM32 sebagai slave, lalu ditampilkan di LCD I2C. Nah, di sini lihat programnya. Jadi di sini masternya yaitu ada SP32 maaf ya, ini SP32, terus ada STM32-nya. Di sini dihubungkan dengan pin-pinnya. Dapat dilihat di sini teman-teman pin-pinnya. I2C untuk yang mana yang di sini STM32-nya sebagai master, SP32-nya sebagai slave. Jadi ini mengirim data, yaitu sebuah serial monitor, yaitu TX di sini ya teman-teman. Main di ganteng. Terus di sini juga terlihat TX-nya kekirim, cuman untuk RX-nya, untuk penerimanya. Di sini karena mungkin ada pergeseran dari serial I2C-nya, maaf teman-teman, saya serial I2C-nya, jadi di sini tidak bisa sepenuhnya terkirim gitu. Jadi oke, jadi ini hasil percobaan dari modul I2C, jadi pembacaan sensor, yang mana kita menggunakan di sini sensor HCSR, yaitu sensor ultrasonik, yang dimana di sini menggunakan microcontroller ESP32 DevKit modul. Nah, di sini juga kita tampilin yang mana penggunaan I2C dari LCD-nya 2x16. Nah, di sini coba kesimpulan dari berdasarkan praktikum ini yaitu dilaksanakan komunikasi I2C dan STM32 atau ESP32 berhasil mengimplementasikan dengan baik penggunaan satu jalur STA dan SCL mengakses dua LVD 16x2 I2C untuk membuktikan efisiensi protokol ini dalam efisiensi multi-device. Kemudian mekanisme addressing atau 7-bit memungkinkan setiap perangkat diidentifikasi secara unik tanpa konflik komunikasi atau master slave, atau STM32 atau ESP32 berjalan lancar tanpa sinkronisasi clock yang tepat. Kemudian faktor keberhasilan komunikasi I2C meliputi pemeliharaan kecepatan clock sesuai dengan penggunaan pull-up resistor dengan nilai tetap, serta meminimalisasi noise pada jalur komunikasi atau protokol I2C, terbukti menjadi solusi efisien untuk komunikasi antara microcontroller dengan jumlah pin minimal, atau pemahaman konsep startup atau condition dan uploading
yang sangat penting untuk troubleshooting secara keseluruhan. I2C merupakan protokol komunikasi yang handal dalam efisiensi untuk komunikasi aplikasi yang embedded system. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan menambah insight dan pengetahuan kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga materi I2C ini dan STM32 maupun ESP32 bermanfaat untuk pembelajaran microcontroller ke depannya. Oke, Pak.